Sebenarnya itu nggak ada tujuan ke itu ya, cuman itu supaya mengetahui aja sih netizen itu gitu. Cuman ya biar mengetahui lah bahwasanya kita juga punya ibu, punya bapak. Kalian juga jangan terlalu banyak komentar yang tidak baik, karena keluarga kita juga membaca yang nggak baik tuh kayak sakit hati. Kalau kita mungkin udah terbiasa tentang hal komentar-komentar itu, jadi ya kita sendiri yang membatasi gitu. Tinggal lagi orang tua, kalau keluarga semua kan ngeliat tuh, ngebaca semuanya ya. Cuman kadang ya mereka yang ngadu ke kadang itu sedihnya bukan karena hujatan mereka, tapi karena memang melihat kondisi keluarga itu kadang yang sedih melihat hal itu. Magari aja ya, supaya mereka juga tahu sih. Sebenarnya ntar aja dah. Ada waktunya yang benar-benar ya, terlepas itu gimana nanti pokoknya kita buka semuanya gitu. Karena ya sudahlah, bismillah lah. Pemberitaan yang luar biasa, senang sekali. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ya, menjadi keluarga kecil yang bahagia. Insyaallah dipercepat untuk punya momongan, insyaallah. Kalaupun itu di bulan depan, doa yang terbaik. Kalau untuk sekedar membantu mah apalah yang bisa dibantu gitu ya. Kalau kita bisa dibantu, insyaallah kalau memang bisa dibantu kita bantu gitu. Tapi kalau memang tidak ada omongan dan pembicaraan di awal juga, kita juga mau ngebantu, ini aku mau bantu apa nih, bisa nggak mungkin apalah gitu iki Doni, kita kan apalah gitu kan. Tinggal lagi kita mendoakan yang terbaik aja. Kalau diundang insyaallah pasti hadir, insyaallah. Kalau untuk Mama Iis untuk sekarang waktu dekat ini untuk membahas itu belum ada sih, karena kita juga masih suasana duka kali ya. Terus kalau untuk ketemu Mama Iis juga belum, jadi belum ada pembahasan tentang hal tersebut. Tuh, saya sendiri juga nggak nyangka ya, itulah hidup namanya misteri. Kita nggak pernah tahu kita berjodoh dengan siapa. Yang dekat bisa jauh, yang jauh bisa dekat. Yang nggak disangka-sangka bisa menjadi orang yang bisa spesial bagi kita. Berawal dari orang yang menjodoh-jodohkan saya, berawal dari saya juga sempat bercanda sama Dede. Saya dulu memang sering bercanda seperti kayak, gua suatu saat kakak bisa menjadi bagian dari keluarga kamu, atau dia juga nyeletuk bahwa Dede jadi istri kakak aja kayak gitu-gitu. Berawal dari hal seperti itu, guyonan seperti itu yang akhirnya alhamdulillah membuat kami benar-benar perasaan itu real, nggak bisa disetting. Tapi yang jelas ya ini kan udah masa lalu beliau ya, dan anak-anak pun juga tahu kok, anak-anak saya juga menceritakan ke anak-anak saya, ya mereka ya biasa aja, karena mungkin ya memang kodratnya laki-laki yang sudah ditakdirkan Allah seperti itu, apalagi seorang ustadz ya, kayak suami saya kan punya umat gitu istilahnya gitu, jadi ya sudah gitu, dan anak-anak saya mengerti. Kalau untuk yang kedua, dulu pernah sekali ketemu, dan saya juga bilang sama anak-anak kok kalau tentang hal ini, dan anak-anak alhamdulillah ngerti. Saya kabar-kabar angin sudah dengar tapi saya tidak tahu, tapi wajib bagi Pipik untuk menjelaskan ini. Jangan diperpanjang berita sehingga berhubungan dengan panjangnya cerita. Jadi segera saja jelaskan bahwa istrinya ini ya kan, supaya orang tidak menduga-duga, supaya tidak menjadi fitnah. Sekarang kan korbannya banyak, nanti jadi fitnah ya. Kita hindari fitnah itu, jelaskan saja istrinya ini. Nah itu selesai sekiranya insyaallah. Dan nanti respon masyarakat biarkan itu berjalan. Tetapi ada hal lain yang mungkin juga ambil pelajaran, bahwa di balik 10 kata yang ditampilkan di hadapan kita, mungkin ada 1000 kata yang disembunyikan, yang hanya akan diceritakan oleh hari-hari yang datang. Siapapun termasuk keluarga seharusnya menimbang ini. Dengan membiarkan ini tidak terjawab, tidak kunjung selesai, tentu akan memperpanjang masalah. Dan itu akan menimbulkan gunjingan orang juga, baik terutama orang-orang yang tidak suka ya. Saya kira lebih baik terbuka apa adanya, kita sampaikan. Wong sudah menjadi berita besar, jangan memperpanjang peperangan di media lah, tidak baik gitu kan. Kan tidak ada ruginya, jelaskan bahwa istri beliau ini. Beliau juga tenang kan, diwakili untuk menyatakan apa yang beliau selama ini tidak sampaikan.
Karena kan beliau juga tidak sempat membicarakan karena tidak tahu usianya, tiba-tiba beliau diambil Allah kan mendadak. Kalau diberitahu misalnya mungkin besok akan diambil, mungkin sekarang juga beliau menjelaskan. Saya yakin beliau juga sedang menunggu waktu yang pas sebetulnya. Tapi Allah berkehendak lain, maka sebaiknya memang jangan menunda kebaikan. Nah, sebagaimana beliau juga kemudian diuji Allah dengan diambil berpulang ke rahmatullah, sebelum menjelaskan, Bok bantu sekarang yang masih ada, jelaskan apa ada. Kalau sudah seperti ini sebagai saudara seagama ya kita saling mengingatkan, ayolah berkumpul, ayolah bicara sebagai sesama istri almarhum, tunjukkan bahwa beliau mendidik istrinya dengan baik, jangan ada dua kutub lah, ini kan satu kutub ya, satu kutub sebetulnya. Dek, saya bilang adik saja karena biasa, Dek, kamu yang jadi istrinya Ustadz Jeffrey bersyukur, tapi saat ini kamu ditantang untuk berdakwah dan menyatakan kebenaran. Bicaralah, bicaralah, kalau perlu ke program kita ini. Satu pesanku semuanya, untuk semua ini ya, satu pesanku. Kau nggak usah sibuk ngurusin orang lain, apalagi udah wafat. Kau urus dosa-dosamu sama Allah. Kau urus kesalahanmu sama Allah. Nggak usah kursi cucian orang lain. Cucian kau masih banyak. Diam. Askutun salamah. Diam itu selamat. Saya cukup kaget juga ketika kemarin itu bahwa ada muncul istri pertamanya Bang Hotma ya, yang mengaku sebagai istrinya Bang Hotma. Yang sepengetahuan saya memang hal itu Bang Hotma itu kan pernah menikah ya kan. Nah, kenapa sampai istri pertamanya ini muncul, saya juga tidak mengerti. Tapi saya hanya menitipkan pesan pada mantan istrinya Bang Hotma untuk baik-baiklah semua ini bisa dijalankan dengan baik-baik, diselesaikan dengan baik-baik, maupun Bang Hotma sendiri sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang senior. Saya sangat menghargai Bang Hotma dalam hal ini. Saya cuma minta tolong apa yang bisa diselesaikan secara baik-baik kita selesaikan dengan baik-baik. Seperti ya, saya mengetahui internal kita sudah tahu lah. Gitu. Tidak terlalu mengenal. Roswita Ginting ini. Saya tidak terlalu mengenal. Tapi saya tahu cerita. Intinya memang Bang Hotma pernah menikah dengan si ibu itu. 3 wanita, ya kan? Ya. Istri pertamanya, terus istri keduanya, maupun istri ketiganya mamanya Bams ini, seperti itu. Ya setahu saya memang Bang Hotma ini kan 3 kali menikah ya, gitu kan. Nah, kalau muncul pengakuan dari istri pertama Bang Hotma bahwa dia pernah menikah dari Bang Hotma juga, saya rasa pengakuan dari istri pertama itu harus dibuktikan juga, dan saya minta kepada kedua belah pihak bisa menyelesaikan hal ini secara baik-baik. Saya kenal Bang Hotma itu cukup lumayan lama. Dia orang yang baik di mata saya dan saya cukup menghargai dia sebagai seorang senior dan punya wawasan yang luar biasa, dan kita sering ngobrol ya soal bagaimana permasalahan hukum maupun masalah gereja dan yang lain-lain. Dua ekspresi besar, ekspresi emosi besar yang ditampilkan oleh Felicia adalah sedih dan marah. Ketika dia mengungkapkan beberapa hal, misalnya contoh ketika bagaimana dia tanda petik di ghosting lah istilahnya gitu, terlihat sekali alis tuh, pinggir alis turun, ini arah ini juga turun, dua sini ya, wajah bagian atas sisinya turun, wajah bagian bawah sisinya turun. Ini menunjukkan emosi kuat berupa sadness atau kesedihan. Sementara ketika bicara tentang keji, kejam segala macam, bibir itu menipis, kalau nggak seperti ini posisinya, itu marah, itu anger. Jadi, secara jelas dua emosi itu yang berganti-ganti muncul di Felicia. Apa yang terjadi sebelum Desember 2020 itu kita nggak tahu antara Kaisang dan Felicia. Kalau dikatakan bahwa kan itu tadi kan versinya Felicia, versi Felicia ditampilkan dengan video panjang gitu, ya, yang tanda petik mengklarifikasi
Nah, tapi istilah mengklarifikasi kan versinya Felicia. Kita nggak tahu loh versi ini benar atau salah. Ya, saya nggak berani bilang versi ini benar atau versi ini salah. Tapi yang jelas Felicia merasa sedih, merasa marah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.